Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, happy weekend nih untuk sahabat Aulia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali lagi bersama saya Iqbal tentunya. Dalam program Healthy kali ini kita bakal membahas seputar kesehatan dan seputar tentunya banyak lagi. Nah, hari ini kita sudah kedatangan spesialis dari Rumah Sakit Aulia. Sebelum membahas tentang dalam ilmu tentang kelanjutan materi kita, sedikit saya akan informasikan Aulia Hospital ini ya tentunya memiliki fasilitas yang sangat lengkap, yaitu salah satunya ada PCU, hemodialisa, kamar operasi, dan juga ada CT scan. Dan untuk Albor sendiri beralamatkan di Jalan HR Subrantas nomor 63 Panam nih. Untuk informasi lebih lanjut bisa diklik di www.auliahospital.com dan juga di Instagram kita. Oke, baik. Kita sudah kedatangan. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kesehatan kita harus dijaga ya Bu ya. Luar biasa sekali di tengah pandemi ini ya. Iya. Kita harus kenalkan nih. Beliau ini adalah salah satu spesialis ternama. Wah, luar biasa sekali. Tentunya tidak asing lagi nih dengan Ibu Saifutur Rahmi Hidayat, SPSI, MPSI psikolog. Benar? Betul. Waduh, betul. Dan biasa disapa dengan Ibu Ira. Ibu Ira, Mbak Ira atau Kak Ira? Kak Ira aja. Kak Ira aja ya, biar lebih ini ya, muda gitu ya. Iya, emang masih muda. Oh, masih muda, oke. Dan tentunya Kak Ira ini kelahiran di Binjai 18 September 1989. Benar-benar masih muda ya. Kita beda-beda berapa tahun lah ya. Iya, ada beberapa tahun. Dan ini juga untuk pendidikan terakhir dari Kak Ira tersebut ini merupakan sarjana psikologi, satunya itu di UIN Suskaryau, dan juga melanjutkan psikologinya di profesi Universitas Mercubuana. Ya, Di sana Yogyakarta ya. Itu berarti setelah selesai di UIN langsung ke sana ya berarti Kak ya. Betul. Luar biasa sekali nih. Itu juga beliau merupakan psikiater juga salah satunya ya. Bisa lah saya tentang nanya kejiwaan, tentang cintaan juga bisa kayaknya. Nah, tuh psikiater kan, psikolog sama psikiater tuh beda. Oh, beda ya. Nah, Oke. bedanya kalau psikiater itu basicnya dokter dulu. Oh, dokter Terus dulu. mereka ngambil spesialis kedokteran jiwa. Nah, Oh, kalau gitu. psikolog itu S1-nya psikolog, Oke. ngambil S2 psikolog baru profesi psikologi. Baru profesi gitu. psikologi. Oke. Makanya di sini SPI, SPSI sama MPSI psikolog. Luar biasa. Oke, tentunya nih seluruh sahabat Aulia, kali ini kita akan membahas yang sangat fenomena sekarang di tengah pandemi COVID-19. Bisa kita lihat di beberapa media sosial, ada beberapa video yang memperlihatkan seorang orang tua sedang belajar dengan anaknya, tetapi dengan ketidaknyamanan kalau saya lihat waktu itu. Nah, untuk judul kita pada pagi hari ini yaitu dampak psikologis PJJ atau yang biasa dikenal dengan pembelajaran jarak jauh bagi orang tua dan anak nih. Itu kalau kita lihat fenomena sekarang sangat-sangat menjadi permasalahan nih di tengah masyarakat nih. Nah, boleh dong kita tanya seputar psikologi PJJ ini yang lagi hits di tengah masyarakat nih. Apa sih dampak negatif dan positif dari PJJ ini? Pertama mungkin orang tua dan anak gitu. Silakan Dok. Oke. Sedikit saya jelaskan. Jadi kondisi pandemi jadi mengharuskan orang untuk tidak berangkat ke sekolah, misalnya anak-anak, dan terpaksa harus belajar daring dari rumah atau dikenal dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, kejadian ini buat beberapa orang tua yang mungkin di rumah kan terpaksa harus mengajar, jadi guru ya. Dan itulah yang dilihat bahwa tidak semua orang tua itu bisa jadi guru. Akhirnya karena tidak sabar, emosi, bahkan ada kejadian kalau saya tidak salah di media sekitar bulan September yang lalu, ada seorang ibu yang membunuh anak kandungnya berusia 8 tahun karena sulit untuk diajarin belajar online.
Artinya apa? Ketidaksiapan kita gitu sebagai orang tua atau ketidaksiapan anak sendiri terhadap perubahan ini gitu kan. Perubahan metode belajar, perubahan cara belajar itu tuh beneran berdampak signifikan seperti itu. Nah, kalau orang bilang dampak, biasanya kan yang langsung termuncul itu pasti dampak negatif. Nah, betul sekali. Jadi orang selalu mikir, oh dampaknya negatif nih. Ada memang, pasti ada dampak negatifnya. Salah satunya kalau kita lihat dari sisi orang tua. Orang tua akan merasa satu, anak ini harusnya belajar itu bukan beban mereka. Mereka sudah mencari uang gitu kan. Mereka sudah bekerja, mereka sudah punya kesibukan yang lain, belum dengan timpaan ekonomi yang luar biasa kayak gitu. Harus mengajar lagi gitu kan. Itu bikin orang tua stres. Satu, pertama hanya stres itu. Dan kedua, orang tua juga akan merasa berat sekali secara ekonomi gitu. Karena harus beli kuota, ada biaya lagi ada biaya gitu kan. Jadi kan beneran tambahan ya. Jadi tuh udah dia harus mengajar, waktunya terambil, belum dengan kondisi ekonomi juga jadi terpuruk kan harus beli kuota dan sebagainya. Nah, di anak sendiri juga ada dampak negatifnya. Apa? Anak juga akan merasa stres. Dia merasa tidak bisa keluar rumah, hanya di rumah saja, tidak bisa kemana-mana, belum lagi pasti motivasi menurun, kedisiplinan pun akan menurun seperti itu. Tapi itu dari sisi negatifnya. Nah, kalau kita lihat positifnya, kondisi pandemi ini kan kita tidak ada yang tahu berapa lama, sampai berapa lama ya. Akan sampai kapan, sementara waktu terus berjalan, proses belajar juga akan terus berlanjut. Artinya kita nggak bisa diam dengan kondisi ini gitu. Tidak mungkin kita tunggu entah sampai kapan dia akan berhenti gitu kan. Yang ada beradaptasilah, terimalah, dan anak-anak akhirnya jadi lebih paham media gitu kan. Anak-anak lebih paham internet, bahkan beberapa anak-anak lebih paham tentang laptopnya daripada orang tuanya sendiri. Benar sekali. Itu salah satu dampak positifnya. Dan di sisi orang tuanya apa? Ketika Anda selama waktu hidup Anda dalam bekerja, Anda diberi Tuhan kesempatan untuk punya waktu yang lebih banyak untuk anak-anak Anda di saat pandemi ini. Quality time-nya lebih banyak. Benar, luar biasa. Quality time-nya kita bisa lihat bagaimana mereka berkembang, bagaimana mereka bertumbuh. Karena ingatlah hari ini hanya terjadi hari ini, besok harinya beda lagi. Waduh, quotes banget ya. Iya, jadi kalau Anda melihat anak Anda hari ini menangis minta diajarin, itu cuma hari itu. Besok belum tentu kita bisa punya waktu untuk anak lagi. Silakan dimanfaatin sebaik-baik mungkin. Jadi dimanfaatkan, diterima, dijalani. Benar. Gitu. Orang tua juga bisa menjadi lebih aktif melihat media juga ya. Betul sekali. Salah satunya ya. Karena kan ada juga beberapa orang tua yang memang tidak atau kurang memperhatikan kegiatan media sosial, memantau anaknya gitu ya. Karena kan banyak dari orang tua yang merasa, oh ya sudah anaknya tinggal diantar ke sekolah, belajar di sekolah 12 jam atau berapa jam dia di sekolah, terus dia pulang ketemu di rumah. Cuman seperti itu, anaknya tadi cerita. Sekarang pola itu tidak bisa dilakukan lagi gitu kan. Pola itu mau tidak mau harus dirubah, ya mau tidak mau orang tua yang akan berada bersama anak 12 jam setiap harinya kan seperti itu. 12 jam setiap harinya. Jadi dia yang harus melihat anaknya, bagaimana perkembangan anaknya, seperti itu. Untuk orang tua sendiri nih, kalau kita kan sangat ini ya disayangkan ya karena informasi belakangan ini terkait pembunuhan anak gara-gara mengajarkan anak itu. Nah, untuk solusi nih, kita fokus solusi bagaimana sih cara orang tua untuk menanggapi hal tersebut. Apakah ada step by step orang tua yang akan dilakukan ataukah ada cara yang terbaik efektif untuk orang tua? Karena kita lihat orang tua juga kadang capek juga ya kan, udah bekerja juga gitu. Gimana tuh kira-kira Kak? Nah, jadi ada beberapa solusi sebenarnya yang bisa diterapkan. Nah, kategori orang tua kan banyak nih macam-macam. Ada yang memang misalnya kita fokus ibu dulu gitu ya. Misalnya ibu yang tidak bekerja di rumah. Mau tidak mau step pertama dia harus coba belajar menjadi guru dulu gitu. Karena kondisi ini
kondisi ini dia harus ambil karena posisinya kejadian seperti ini kita tidak bisa atasi kayak gitu Iya. kan. Belajar jadi guru, Benar. pahami bahwa anak sendiri juga butuh beradaptasi dengan situasi ini. Anak sendiri juga stres gitu dengan kondisi ini Merasa kayak gitu. tertekan juga Nah, ya. itu dia sangat tertekan sekali. Sudahlah dituntut. Belum lagi kita tahu kadang orang tua punya rasa kepemilikan yang lebih gitu kan. Benar. Oh, ini anak saya, mau saya cubit, mau saya pukul. Iya. Nah, itu tidak boleh. Yang namanya makhluk hidup itu tidak ada kepemilikannya gitu, kecuali dirinya sendiri gitu. Nah, tapi kadang orang tua cubit lah, nggak Iya, paham dia pukul. Pahami bahwa mungkin bisa jadi cara kita menerangkan itu tidak jelas untuk anak kayak Benar-benar. gitu. Kalau guru dia ada batasan Nah, ya. guru memang ditempah atau dilatih untuk itu. Mereka tahu dan tidak boleh juga Nggak mau boleh, cubit, ada iya, batasan, benar, ada ada batasan. ada hukuman gitu-gitu kan. Sementara kadang kalau orang tua merasa Tidak ada batasan. tidak ada batasan Iya, anak gua Nah, gitu iya, kan, benar, itu benar, dia benar. misalnya. Tuh kalau ibu yang misalnya tidak bekerja. Nah, buat ibu yang bekerja dengan kondisi seperti ini yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan pekerjaannya, bisa mengambil solusi dengan cara mempekerjakan orang untuk mengajarkan anak di rumah. Les privat gitu Seperti ya. les privat. Karena kita tahu kondisi sekarang orang-orang juga banyak yang butuh pekerjaan Benar sekali, misalnya benar, seperti benar. itu kan. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Tapi dari semuanya itu yang paling penting terima, adaptasi dengan kondisi ini. Karena kita tidak bisa mengejar waktu kayak Betul gitu yang sekali. ada. Andai pun kita pertama udah nggak bisa ngajar, Heeh. kedua nggak punya biaya nih untuk Iya, itu cari guru mengajar, les gitu benar. kan untuk anaknya. Yang ketiga, kalaupun kedua hal ini tidak bisa Anda lakukan, yang bisa Anda lakukan adalah turunkan standar Anda gitu. Misalnya kita menuntut anak kita 10, sementara yang kita bisa berikan cuma 4. Iya, benar. Artinya dari segi waktu cuma bisa beberapa jam, Oke. dari segi kemampuan mengajar cuma bisa sedikit. Pahamilah bahwa kita tidak bisa menuntut lebih tinggi daripada itu gitu. Betul Jadi sekali. ya sudah, jangan dimarahi, jangan dibully. Iya. Karena banyak sekali kan bodoh itu aja nggak Bodoh. ngerti gitu. Terus kata-kata yang tidak layak dikeluarkan Benar dikeluarkan sekali, iya. gitu. Dan itu tuh menyakiti mental anak. Down ya. Kita hanya kejadian karena sebulan 2 bulan atau taruhlah setahun pandemi, akhirnya rusak anak itu masa Betul. depannya. Dan itu kita sendiri sebagai orang tua yang mungkin akan rugi nantinya. Nah, kedepannya kita harus lebih bijak lagi Benar, ya sebagai benar orang tua untuk mengambil resiko hal-hal yang mungkin tidak perlu dikeluarkan, tidak perlu dilakukan, janganlah Iya, ya. betul Kayak gitu sekali. kayak. Nah, itu tadi terkait dengan orang tua yang tidak bekerja dan yang bekerja. Nah, sekarang kita lihat solusi untuk anaknya nih, Kak. Untuk anaknya bagaimanakah solusi yang harus diambil? Karena kan ini memang hal baru nih. Anak ini kalau kita bilang anak berarti SD, SMP lah ya. Kalau SMA mungkin dia bisa sendiri gitu ya, lebih kurang untuk belajar. Nah, SD, SMP ini nih bagaimana kira-kira solusi yang harus mereka lakukan itu? Nah, kalau karena tadi kita bahas anak itu banyak kategori kan, Benar. ada SD, SMP, SMA, bahkan anak PAUD aja ada PR-nya sekarang, nah, luar biasa gitu kan. Pendidikan kita sampai anak PAUD pun ada tugas sekolahnya Iya, gitu. benar. Nah, kalau untuk anak yang masih harus dibimbing, Oke. dalam artian kita minta anak itu paham situasi mungkin sulit gitu kan. Walaupun mereka lama-lama, oh kenapa belajarnya di rumah, duduk di rumah, terus kok nggak bisa kemana-mana. Betul. Pertama edukasi itu tetap perlu. Mereka tetap perlu tahu kenapa gitu kan, dijelaskan dan upayakan pembelajaran yang ceria gitu. Dan kayak anak itu kayak model kita kasih, ya sudah ini jamnya online, pakai baju seragam, itu membentuk kedisiplinan. Jadi di anak sendiri. Karena tidak semua anak bisa speak up kan, dia Benar. ngomong, aduh saya nggak suka gini, nggak bisa. Benar, Semua anak nggak benar. bisa seperti itu. Kalau untuk yang anak yang kecil, yang paling perlu beradaptasi dulu orang tuanya. Tetap harus orang tua dulu yang membentuk situasi yang senyaman mungkin untuk mereka belajar. Jadi kayak kita bilang, oh belajar dulu, sekarang ada dulu. corona. Benar. Dijelaskan seperti itu kalau ke anak-anak. Nah, kalau untuk usia SMP, SMA yang kita tahu bisa belajar sendiri, jangan dilepas 100%. Controlling tetap perlu. Kita tahu media, kita tahu internet, efek adiksi dari internet itu juga ada gitu kan. Kita nggak tahu dia buka apa, dia pintar, bongkar-bongkar media sosial, iya itu tuh beneran luar biasa. Jadi tetap harus dikontrol. Kita tahu jam segini dia belajar online, bebaskan dia dengan handphonenya, dengan laptopnya. Benar. Tapi tetap pengawasan itu nomor satu. Nomor satu ya. Dan seperti kita tahu tadi, tidak cuman guru yang stres,
Anak-anak sampai usia mahasiswa pun ada yang stres dengan kondisi iya. PJJ ini Bener, gitu bener. kan. Cari tempat nongkrong, cari wifi, iya. Wifi. Dan itu melanggar protokol juga sebenarnya Bener. kan, dia nongkrong Pergi rame-rame keluar gitu ya kan. kan. Heeh. Nah, pemerintah tuh sudah cukup membantu dengan kayak ada ngasih kuota Ada, untuk belajar benar. gitu kan. Terus pemerintah juga sudah meregulasi sistem yang sesuai dengan kondisi pandemi ini gitu. Betul. Nah, itu tuh untuk orang tua dan anak yang mungkin lagi nonton nih pada pagi hari ini ya Kak ya. Semoga itu bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, untuk seluruh penonton yang hadir yang ada di manapun Anda berada, bisa langsung saja ketik pertanyaan apa saja terkait dengan materi kita, yaitu dampak psikologis PJJ yang biasa kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh bagi orang tua dan anak. Bisa langsung coret-coret atau ketik di kolom komentar, nanti kita bakal sampaikan juga nih untuk pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya nih Kak, melihat kondisi anak itu kan ada yang tipenya tipe pendiam, ada juga tipenya yang memang aktif gitu. Nah, bagaimana sih cara penanganannya nih? Kan beda-beda tipe tuh, beda-beda penanganannya juga nih untuk pembelajaran. Nah, kalau saya pernah lihat memang dia pendiam banget gitu kan. Pas dia diajarkan dia nggak mau ngomong, ditanya dia disuruh baca bahkan nggak mau membaca gitu. Gimana tuh cara penanganan itu untuk orang tua? Sebenarnya kan tipe belajar seperti itu tuh pun belajar biasa pun ada gitu, Ada, siswa yang mungkin diam saja benar. gitu kan. Nah, ketika anak itu diam atau ditanya diam, ini paham Iya, apa benar. tidak diam, bukan berarti dia dismotivasi atau dia kurang motivasi. Heeh. Bisa jadi cara masuknya kayak gitu kan. Jadi orang tua harus paham, oh udah paham nak gitu, atau berapa kali dengan cara yang lembut gitu untuk masuk ke anaknya gitu kan. Jadi memang kalau misalnya kita tahu dia ngerti apa tidak, paham apa tidak, bisa kasih tugas misalnya, coba dia kerjakan. Oh dia sudah mengerti, memang anaknya pendiam. Jadi kita tidak bisa mengharuskan, oh anak ini harus ngomong, harus begini, begitu. Nggak Karena mesti, memang ya. itu kepribadian gitu kan. Yang ada diajarkan kapan porsi dia harus bicara, kapan dia harus jawab, itu tuh harus dilatih gitu. Gitu, berarti lebih inilah ya, memantau untuk anak-anak yang tidak suka dalam banyak bicara, atau anak-anak yang memang posisinya itu sering diam gitu ya. Nah, untuk yang aktif nih, yang aktif gimana tuh caranya? Sekarang dia orang tua belum sempat menjelaskan, dia udah kayak oh nggak kayak gitu, diajarin guru nggak kayak gitu. Itu kan ada yang komen-komen ngomong-ngomong kayak gitu tuh anaknya gitu, yang aktif banget. Nah, kira-kira gimana tuh penanganannya tuh? Nah itu dia kenapa kadang dibilang orang tuanya harus lebih pintar gitu kan. Iya karena anak kita ada usia dia akan bertanya, semua hal ditanya. Belum lagi dia lebih percaya sama omongan guru daripada omongan orang tua sendiri gitu kan. Nah kalau untuk yang seperti itu saya selalu katakan bahwa momen itu tuh tidak terjadi berkali-kali gitu kan. Nikmati segala momennya, nikmati kondisinya seperti itu. Nah sedikit pesan buat orang tua, para orang tua semua yang di rumah, ketika Anda stres atau Anda lelah, Anda capek dengan anak Anda, perhatikan ketika mereka tidur, lihat wajah mereka gitu kan, bahwa mereka juga stres dengan kondisi ini gitu, mereka juga capek dengan kondisi ini gitu. Lihat betapa kecilnya tubuh mereka, betapa mudanya usia mereka untuk menghadapi situasi yang kita sendiri orang dewasa tidak bisa atasi. Saya tahu Anda stres, saya tahu Anda lelah gitu kan. Tapi Anda harus lihat si malaikat kecil itu juga lebih stres daripada kita dengan kondisi ini. Jadi ingat momen itu cuma terjadi sekali. Waktu hari ini cuma terjadi hari ini, tidak ada besok hari ini, tidak mungkin terulang lagi besok hari. Yang ada kita nikmati momennya, kita jalankan seikhlas mungkin gitu. Berarti memang mulai dari sekarang merubah pola belajar, pola asuh ya gitu. Karena di masa pandemi ini hal baru, new normal ini memang terasa sekali ya. Betul sekali. New normal ini. Terus juga kebijakan pemerintah juga nggak memperbolehkan untuk masuk dulu ke sekolah karena masih pandemi gitu kan, walaupun ada distancing dan segala macamnya. Nah, seperti itu. Baik nih, udah berapa lama nih kita berjalan waktunya nih? Wah, ini masih kita silakan untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada seluruh penonton yang ada di manapun Anda berada, silakan untuk bertanya di kolom komentar. Kita bakal
sharing di sini bersama spesialis psikologinya nih. Nah, di Aulia sendiri udah ada psikologinya juga nih ya. Iya, betul sekali. Di Aulia sendiri udah ada psikolognya. Jadi gimana nih bisa kira-kira kita apa aja nanti kalau di psikologi Aulia nih pembahasannya bebas kah atau apa nih? Gimana alurnya tuh? Nah, jadi saya jelaskan dulu. Di Aulia itu ada psikolog, ada psikolog klinisnya. Jadi saya buka praktek itu dari hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai hari ini ya? Sampai hari ini gitu. Jadi kalau Senin itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sementara kalau hari Jumat itu jam 8 sampai jam setengah 5. Setengah 5 ya. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi kalau orang bilang, masalah apa aja sih yang bisa dibicarain ke psikolog gitu kan. Sebenarnya banyak hal gitu. Ketika kita stres bisa, Anda punya kecemasan bisa, bahkan untuk tahu minat saya kemana sih, bakat saya kemana sih, itu bisa datang ke psikolog gitu. Jadi, bisa curhat juga betul. Apa ke depannya, karena kan kalau orang yang ingin bekerja kan, betul sekali. harus tahu nih passionnya kemana, apa, betul gitu, sekali. Luar biasa, berarti prakteknya ini dari Senin sampai Sabtu. Bisa online juga? Bisa. Ya, Aulia akan memfasilitasi untuk konsultasi online. Luar biasa sekali ya. Tentunya ini untuk mempermudah kita juga ke depannya. Betul sekali. Dan juga pelayanannya juga dipermudah nih. Iya. Dan bisa dipantengin juga di www.auliahospital.com dan Instagram kita di sini. Kita masih menunggu untuk yang ingin bertanya. Ya, halo, ini saya nggak bisa nyapa ya, semuanya ada di rumah, sedang bekerja, sedang aktivitas apapun itu ya. Silakan yang ingin bertanya, kita masih open komentar ya. Dan selama beberapa menit ke depan nih ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari seluruh penonton sahabat Aulia dimanapun Anda berada. Nah, untuk prakteknya sendiri nih, praktek di Aulia sendiri, udah berapa lama berjalan? Berada di Aulia. Kalau polisipsikologinya itu sebenarnya dari awal Aulia Hospital berdiri sudah ada gitu kan. Ya. Tapi kalau saya sendiri sudah 1 tahun di Aulia Hospital, sudah 1 tahun bergabung dengan sahabat Aulia. Sahabat Aulia semuanya luar biasa sekali. Tentu ada selama di sini nih ada hal unik nggak tentang pasien yang menanyakan tentang apa gitu kira-kira. Soalnya kan mau tahu pasien yang ada dimanapun berada ini ragu nih untuk menanyakan tentang psikolog. Nah, kira-kira ada hal unik yang memang menurut kakak itu memang wah ini bisa diekspos nih gitu kira-kira. Sebenarnya ini dia karena orang masih belum paham gitu kan ke psikolog itu ngapain. Benar. Gitu. Nah, jadi yang unik itu kalau di sini ketika ada pasien yang biasanya dirujuk dari dokter lain gitu. Jadi kalau di rumah sakit itu uniknya gitu. Jadi ada pasien dia ada keluhan, saya merasa sakit di dada, merasa sakit di punggung. Setelah diperiksa semua gitu, gak ada masalah gitu kan. Barulah si dokternya ini yang merujuk ke psikolog kayak gitu. Jadi cuman kalau yang kayak ada kesadaran sendiri saya punya masalah, saya ini orang merasa malu kadang datang ke psikolog gitu kan. Merasa kalau ke psikolog tuh ada gangguan padahal tidak gitu kan. Berarti merasa kayak malu, terus mungkin nggak tahu juga ya, lebih ke ketidakpahaman. Di sini kita udah ada penanya nih ya. Ini dari @devakia_Rafifah_Alison menanyakan tentang gimana caranya menenangkan anak yang menangis ya di saat mengerjakan tugas yang begitu banyak sekali. Ini kayak curhatan banget nih ya. Ini kayak orang tua curhatan banget nih ya. Tugas begitu yang banyak sekali di sekolah dan nggak mau melanjutkan tugas-tugas dari sekolah. Jadi kayaknya udah merasa malas aja gitu. Gimana tuh cara penanganannya itu, Kak? Nah, itu juga kan sekarang masalah banget tuh. Iya, guru ngasih tugas berjibun gitu kan, bukan main banyaknya gitu kan. Nah, yang pertama perlu dilakukan memanage waktu. Kita harus paham bahwa anak itu punya batas atensi atau konsentrasi yang nggak begitu panjang gitu kan. Benar. Jadi dia harus ada jam. Jadi Anda harus jeda, misalnya belajar setengah jam dulu, nanti istirahat.
main gitu kan. Dia main tapi dijanjiin nanti setengah jam lagi kita belajar ya jam segini. Anak itu akan sambil melatih kedisiplinannya dia gitu. Berarti kan. dibeli trik-triknya Iya, ya. karena kan setahu saya belajar online itu tidak sampai tugasnya diselesaikan di situ juga kan tidak gitu kan. Belajar online terus dikasih tugas yang banyak, nah kita yang atur jamnya kayak gitu. Jadi jangan dipaksa, oh harus bisa nih 2 jam harus duduk belajar, tidak. Anak-anak tidak bisa seperti itu. Jangan rebut waktu bermainnya karena semakin dia nangis, semakin dia marah, semakin sulit mengajarkannya gitu. Diamkan dulu dia maunya apa, sama hal kayak kita menyuapkan anak makan, kan nggak bisa suruh duduk makan 1 jam sampai habis, nggak bisa gitu, kejar lari, begitu juga belajar gitu, karena situasinya beda, dia tidak duduk di kelas, tidak ada orang lain gitu, yang ada dia di rumah gitu, dibikin janji, kita nanti belajar ya setengah jam lagi, itu bisa dilatih terus, diulang-ulang. Berarti kalau untuk hal positif untuk berjanji, kalau gini, banyak kan orang tua kayak nanti mama belikan sesuatu, nanti mau papa belikan sesuatu. Nah kira-kira menurut Kak Ira nih, hal tersebut bisa bermanfaat atau malah menjadi tanggung jawab tambahan untuk orang tuanya? Nah sebenarnya saya bukan tipe yang pro terhadap dijanjiin nih nanti gini, karena gini, ketika begitu kita tidak tepatin sekali aja gitu, anak bener nggak akan percaya gitu kan. Bener sekali. Yang ada tidak semua reward itu bentuk barang. Nah, itu ingat tuh para orang tua, tidak semua hadiah itu Anda memuji, Anda mengelus kepalanya, Anda mengatakan, aduh pintarnya anak mama, anak bunda, itu sudah reward buat anak. Memberikan gitu. Bahasa-bahasa komunikasi yang memuji, yang baik-baik gitu ya, kayaknya. Ciptakan belajar yang ceria sehingga anak tidak bosan dengan belajar itu. Oke, berarti memang orang tua harus dituntut untuk bisa menjadi seorang guru, karena memang guru pertama itu orang tua. Betul sekali, ya kan? dari dulu gitu kan, guru pertama itu orang tua. Betul itu. Sekali. Guru pertama itu adalah orang tua. Nah kembali lagi nih di saat masa pandemi ini, kembali ke orang tua kembali. Nah oke, selanjutnya masih ada pertanyaan nih. Selanjutnya pertanyaan dari Sri Erianti 01. Nih, yang bertanya, selamat pagi dok, saya Sri. Boleh dong tips untuk ibu pekerja dalam manajemen emosi dalam membimbing anak belajar di malam hari sepulang kerja supaya berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih Ibu Sri. Nah, mungkin Ibu Sri ini seorang pekerja yang memang office ya, pergi pagi, pulang sore atau malam gitu. Nah, bagaimana nih cara mengontrol emosinya nih kalau untuk tipsnya nih? Nah, kalau bagi ibu pekerja kan dia sudah capek dengan tugas kerjaannya, di rumah harus ngajarin anak lagi gitu kan. Nah, salah satu manajemen emosi yang bisa saya ajarkan, pertama, dia harus segala pekerjaan di kantor selesaikan di kantor, jangan dibawa pulang. Oke. Karena di rumah itu waktu Anda untuk anak Anda. Selesaikan sebisa mungkin di kantor kayak gitu kan. Jadi jangan dibawa pulang. Dan ketika Anda pulang bekerja, ini hal yang selalu saya latih setiap kali saya selesai konsultasi, ada pasien gitu kan. Upayakan untuk sering rilis. Jadi kayak atur nafas, relaksasi. Iya, pakai waktu sekitar 3 menit atau 5 menit Anda untuk atur nafas, menenangkan diri, benar sekali. Tarik nafas, atur, diniatkan baik, selesaikan semua, rilis semua, segala emosi Anda buang semua di situ, dan tuh baru Anda berangkat pulang. Jadi masalah yang di kantor jangan dibawa pulang, selesaikan di kantor juga. Baru setelah itu nanti pulang ke rumah, ketika emosi negatif tadi sudah kita keluarkan dengan rilis tadi, dengan cara relaksasi tadi, kemungkinan besar emosi Anda akan lebih terkontrol seperti itu. Oke, tidak terbawa juga ya. Tidak terbawa ke rumah. Nah, belajar, ya. Dan ingat, anak Anda butuh Anda, itu yang harus kita pahami gitu. Siapa lagi yang mengajarkan dia kalau bukan kita, kan seperti itu gitu. Jadi dampingi dia. Dan ingat, momen itu cuma satu kali. Iya, saat anak itu menangis di situ cuma hari itu. Iya. Luar biasa, terima kasih, semoga terjawab ya untuk Ibu Sri. Selanjutnya ada pertanyaan dari siapa lagi? Ini banyak pertanyaan, apa-apa nih Kak? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Ini banyak nih pertanyaan. Nah, selanjutnya nih dari _Andri_Stan. Apakah hukuman yang layak dan pantas untuk anak-anak jika tidak bisa mengerjakan tugas dari sekolah atau orang tua? Apa nih hukuman yang layak kira-kira?
apakah dicubit? Nah, itu dia. Kan kebanyakan nih, cubit aja kan, pukul tepuk-tepuk. Jadi kalau dalam psikologi itu bentuk punishment atau hukuman itu tuh tidak mesti dengan fisik. Yang pasti hindari dulu terlebih dahulu. Hindari fisik Iya, yang pertama. hindari fisik terlebih dahulu, dan intonasi suara juga pengaruh. Misalnya kita berteriak jangan gitu. Makin tinggi nada kita, dia akan semakin terbiasa dengan nada tinggi, semakin kuat bandel gitu, semakin tinggi dia akan semakin terbiasa gitu. Jadi ketika kita voltase teriaknya segini, anak mengulang lagi, mau nggak mau naik lagi gitu kan. Betul, Nah, pasti. salah satu bentuk hukuman misalnya yang menurut saya cukup efektif, kurangi waktu bermainnya. Misalnya dia nggak mau dikasih tahu, misalnya dia boleh belajar dari jam 10 sampai jam 11 10 gitu. sampai jam 11. Nah, nggak selesai nih, nggak mau diajarin, ya udah nanti baru boleh main jam 12 gitu. Itu bisa jadi bentuk hukuman seperti itu. Hukumannya ya, mengulur waktu bermainnya. Ya, Selesaikan salah dulu, satunya. kalau sudah Selesaikan selesai dulu. baru boleh Silakan main. Nah, bisa seperti itu, bentuk hukumannya bisa seperti itu. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang lembut dan mudah diserap oleh anak ya. Jangan menggunakan bahasa yang tinggi atau bahasa Jangan dengan suara yang membentak iya. gitu. Karena itu saya bilang, sekali kita menguatkan suara, makin lama harus semakin tinggi nada suara kita baru anak bisa paham. Oke, sebelum lanjut di pertanyaan selanjutnya, terkait dengan pertanyaan tadi ini Kak, apakah ada dan apakah bakal terjadi nantinya di masa yang akan datang di saat anak itu sudah gede, apakah anak itu bakal melampiaskan hal yang sama kepada orang tuanya yang melakukan hal itu di saat dia menjadi anak-anak? Kayaknya orang anaknya sering dipukul. Apakah anaknya nanti setelah gede bakal main tangan aja atau orang tuanya suka ngomong kasar? Apakah hal itu akan dibalikkan juga nanti ke orang tuanya seperti itu? Kemungkinan itu sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar sekali kemungkinan bahwa anak akan jadi seperti orang tuanya. Karena kita tahu anak aja dikatakan sebagai kertas kosong gitu kan. Bagaimana dia terbentuk, bagaimana dia tergambar, itu bagaimana orang tuanya gitu. Dan lingkupnya. Nah, betul sekali. Jadi seperti anak yang biasa dengar kata-kata kotor, dia akan terbiasa berbicara kata-kata kotor. Anak yang dipukul, dia akan merasa dipukul itu biasa kayak gitu. Jadi kalau bahasa karma gitu kan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Begitu juga bagaimana kita mendidik anak kita, itulah yang akan kita dapat nanti ketika kita sudah tua gitu kan. Berarti Jadi jangan dikira kok anak saya nggak peduli sama saya, lihat kecilnya Anda peduli tidak. Nah, seperti itu tuh harus diintrospeksi lagi gitu. ini disalah kitanya atau salah anaknya gitu Iya, ya. betul Karena sekali. yang mendidik anaknya itu ya kita tadi, sendiri, orang tua ini, betul gitu ya. sekali. Waduh, itu untuk orang tua catatan sangat-sangat detail tuh untuk orang tua untuk mengasuh pola pikir anak itu sedari dini lah ya. Karena memang kedepannya untuk kita juga nantinya gitu ya. Oke Kak, wah masih banyak nih pertanyaan nih. Mungkin pertanyaan terakhir bisa kita bilang pertanyaan terakhir nih. Ini dari @jeffrey170. Berapa jam efisien untuk anak-anak belajar dalam sehari? Berapa jam kira-kira untuk belajar, pola belajar ya untuk anak-anak? Sebenarnya kita pakai jam seperti di sekolah itu bisa. Bisa. Misalnya kita belajar efisien, anak-anak masuk jam 8. Jam 8. Kan ada usianya tuh, misalnya SD jam 12 sudah pulang, Sudah kayak gitu. pulang. Sesuaikan dengan jam yang sama. Dan ingat, jam di sekolah itu ada istirahatnya, ibu-ibu, Benar. bapak-bapak. Ada jam istirahatnya. Jadi jangan dikira oh dia harus belajar dari pagi sampai jam 1 tanpa ada Iya. istirahat. Enggak, karena di sekolah sendiri anak-anak ada jam istirahat. Benar. Jadi kita sesuaikan, oh nanti dijeda lagi istirahat per 3 jam, Oke. sore baru kerjain PR-nya, seperti itu kayak gitu. Jadi oh dia di sekolah itu dari jam 1 sampai dari jam 7 sampai jam 3. Kita hitung itu berapa jam, berapa kali mereka istirahat dalam jam segitu. Berarti sekitar taruhlah 5 jam atau 6 jam belajar, itu yang sudah cukup efisien. Jadi pendidikan kita pun tuh sudah menyesuaikan dengan kemampuan anak jam Kemampuan belajarnya, anaknya. betul sekali. Bisa mengikuti pola dari sekolah ya. Tetapi mungkin bisa lebih longgar lagi ya atau dengan anak-anak lebih santai, Iya, fasilitasi entah makanannya, Iya, malah atau lebih harusnya lebih nyaman gitu kan, ya betul sekali. Tidak membiarkan anak begitu saja nih. Oke, mungkin terakhir Kak boleh dong pesan-pesan untuk seluruh orang tua yang ada di Nusantara nih. Ini yang nonton nih dari Sabang sampai Merauke nih Kak. Aduh, yang siapa tahu ada pesan-pesan moral ataupun
pesan-pesan kebaikan untuk kedepannya pada orang tua dan anak lah. Siapa tahu juga anak-anak juga nonton nih. Oke, baik. Silakan. Pesan saya sih pesan ya. Jadi pesan silakan. saya buat para orang tua atau para anak-anak ataupun ada siapapun itu di luar sana. Kondisi pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir, kapan akan selesainya. Yang ada waktu terus berjalan. Benar. Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Jangan mau kalah dengan musibah, jangan mau kalah dengan pandemi ini sendiri. Jadi mau tidak mau belajar PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan pasti akan terjadi. Ambil dampak positifnya. Contoh buat mahasiswa misalnya, mereka yang di kampung pengen kuliah di UGM karena belajarnya online bisa loh dari kampungnya, gitu kan. Ambil dampak positifnya kayak gitu. Jadi bisa belajar cross daerah, cross negara mungkin malah gitu kan. Itu sebenarnya salah satu dampak positifnya. Jadi nikmati prosesnya. Hari ini cuman terjadi hari ini gitu kan. Jadi nikmati segala prosesnya, jalani dengan ikhlas gitu. Bayangkan Anda punya quality time yang banyak dengan anak Anda gitu. Bangun bonding yang bagus, hubungan yang bagus. Disinilah kesempatannya. Di ini kesempatannya. Momennya Betul nih. sekali. Nah, untuk anak silakan Kak untuk lebih ke anaknya, yang anak-anak nih memang anak-anak ya. Iya, kalau misalnya anak-anak gitu ya. Untuk anak-anak sendiri, manfaatkan proses ini. Jadi untuk belajar lebih banyak hal. Jadi kita tidak menghabiskan waktu di sekolah, duduk belajar, mendengarkan. Banyak hal yang bisa kita bisa lihat dari media, banyak hal yang bisa kita dapat dari belajar online ini sendiri, kayak gitu. Bahkan kita jadi paham ngutak-ngatik laptop kayak gitu kan, nikmati semua prosesnya, jalani, karena kita juga bisa tatap muka, ada Zoom kan ya, ada Google Meet atau apapun itu, jadi sebenarnya betul sekali. Jadi dijalani, proses pembelajaran tetap akan berlanjut, Anda tetap belajar, ilmu tetap diserap dari manapun. Oke, nah itu pesan pada orang tua dan anaknya nih. Jadi silakan nikmati momen yang ada pada hari ini untuk anak Anda. Karena hari ini adalah hari ini, hari esok adalah hari esok. Luar biasa sekali nih. Oke, tentunya masih banyak pertanyaan ya. Masih banyak pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab di sini. Silakan yang ingin bertanya langsung aja di @auliahospital di Instagramnya. Oke, bisa langsung aja di sini juga ataupun nanti bisa langsung di DM untuk informasinya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Atau bisa juga kalau misalnya mau curhat langsung gitu ibu-ibu, bapak-bapak, betul. Bisa langsung. Mau curhat langsung, misalnya dia bingung sekali dengan anaknya atau apapun kondisinya gitu. Anda merasa butuh tenaga profesional, Anda bisa datang ke Aulia Hospital. Iya, karena ada psikologinya ada gitu kan. iya. Jadi silahkan bisa datang dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Iya, karena Aulia Hospital memfasilitasi segala aspek. Betul tidak sekali. hanya kesehatan, Iya, betul. Secara tidak hanya fisik, jiwa, raga semuanya diobati. Ya, betul sekali. Nah, ini kita kembali ke untuk Aulia Hospital juga sudah lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap sekali ya, ada PICU, hemodialisa dan kamar operasi yang sangat-sangat internasional sekali. Dan juga nih untuk alamatnya di Jalan HR Seberantas nomor 63 Panam. Informasi lebih lanjut bisa di www.auliahospital.com atau di Instagram kita nih. Dan yang tidak sempat nih kita sebutkan pertanyaannya salah satu, kita mohon maaf ya, kita mohon maaf sekali karena waktu yang mengundurkan kita pada hari ini. Betul sekali. Iya, tentunya hari ini juga kita mengucapkan selamat ulang tahun juga yang kemarin tanggal 2 iya, lalu. kemarin Aulia Hospital baru ulang tahun. Selamat, semoga terus menjadi rumah sakit, kiblat rumah sakit lah kalau bisa. Iya, kiblat rumah sakit di Riau ya. Riau nih khususnya nih. Semoga semoga bisa menjadi rumah sakit terdepan. Oke, kira-kira ada lagi, Kak? Udah cukup. Udah cukup ya. Terima kasih banyak pada seluruh penonton yang telah hadir, sahabat Aulia semuanya. Semoga informasi ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih bagus ke depannya untuk orang tua dan anak khususnya nih. Dan jangan lupa saksikan terus informasi-informasi atau live kita hari ini terus menerus, insya Allah akan kita laksanakan setiap minggunya
ya. Nanti kita akan informasikan di Instagram. Pantengin terus Instagramnya di @aulia_hospital. Baik, terima kasih banyak Ibu Kak Ira. Ibu atau Kak nih? Kakak aja ya, karena lebih santai nih kalau psikologis ya. Oke, jangan lupa di sini ya, jumpa Kak Ira ya. Oke, terima kasih banyak pada seluruh tamu. Tamu nih banyak sekali dalam nih. Betul, tamu, penonton, pemirsa ya. Terima kasih banyak. Dan saya Iqbal Muhammad Mukarram pamit undur diri. Sampai jumpa.